Halo teman-teman di rumah, kembali lagi nih sama Karara, Dodi, dan Sinta pada program Belajar dari Rumah. Nah, sebelum mulai kegiatan pagi ini, yuk kita berdoa bersama sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Karara, selanjutnya kita olahraga ringan dulu yuk, agar badan kita lebih segar dan semangat untuk menjalani hari ini. Aku yang pimpin ya. Oke Dodi. Yang pertama, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lipat tangan ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Wow, jadi lebih seger ya Dodi, Sinta. Nah, sekarang Kak Rara mau cerita tentang dari mana asal nasi. Boleh tuh Kak. Oke deh, yuk kita membatik. Membaca itu asik. Yuk. Yuk. Halo teman-teman di rumah, kali ini kita akan membatik dengan membaca terbimbing ya. Nanti Dodi dan Sinta bantu Kak Rara membaca cerita ini ya. Siap Kak. Teman-teman, simak dengan baik cerita ini ya, karena setelah ini kita akan menjawab pertanyaan bersama-sama. Dari mana asal nasi? Apakah kamu pernah makan nasi? Kapan saja biasanya kamu makan nasi? Bagaimana rasanya? Apakah kamu tahu dari mana asal nasi? Ayo kita cari tahu. Nasi adalah makanan pokok di banyak daerah di Indonesia. Kita biasanya makan nasi untuk memenuhi asupan karbohidrat tubuh. Nasi yang kita makan sehari-hari berasal dari beras. Nah, beras ini dicuci dan dimasak dengan air hingga melunak dan menjadi nasi. Lalu, dari mana kita mendapatkan berasnya? Kita bisa mendapatkan beras dari tanaman padi yang ditanami petani. Tetapi, untuk mendapatkan beras ini, para petani padi harus melewati beberapa tahap. Pada tahap pertama, petani memilih benih padi yang baik. Hal ini penting supaya tanaman padi tahan terhadap serangan hama dan hasil panen nanti berlimpah. Benih yang baik biasanya akan tenggelam saat direndam. Benih yang telah dipilih dimasukkan ke karung goni dan direndam di dalam air selama 1 malam. Proses ini akan membantu pembenihan terjadi secara bersamaan. Pada tahap kedua, petani melakukan penanaman benih di lahan sementara. Bukan ladang atau sawah ya. Petani menyebarkan benih yang telah berkecambah dengan merata di lahan itu. Setelah tumbuh daun sempurna sebanyak 3 hingga 4 helai, maka artinya benih padi siap untuk ditanam. Benih padi akan dipindahkan ke lahan sawah atau ladang. Pada tahap ketiga, petani menanam benih padi di sawah atau ladang. Selanjutnya, bakal akar dan tunas keluar lalu batangnya memanjang. Tanaman padi kemudian berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Pada tahap ini, petani biasanya mulai mengairi dan memberi pupuk pada tanaman padi. Hal ini bertujuan supaya tanaman padi dapat tumbuh dengan baik. Pada tahap keempat, saatnya tanaman padi siap untuk dipanen. Panen dilakukan dengan tanda-tanda padi yang sudah menguning dan merunduk. Untuk bisa ke tahap ini,
Para petani biasanya menunggu pertumbuhan padi sekitar 110 hingga 120 hari. Hasil panen berupa gabah. Selanjutnya ditumbuk dengan lesung atau digiling. Sehingga bagian kulit padi terlepas dari isinya. Bagian inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau kehitaman yang disebut beras. Pada tahap kelima, beberapa petani membawa hasil panennya ke rumah untuk dimasak menjadi nasi. Ada pula yang menjualnya kepada pengumpul atau langsung ke pasar. Lalu kita akan membeli beras tersebut untuk dimasak di rumah menjadi nasi. Wah, ternyata proses untuk mendapatkan nasi itu panjang ya. Apakah kamu masih ingin menyia-nyiakan nasi? Nah, karena kita sudah selesai membaca, Karara punya beberapa pertanyaan nih untuk kalian jawab. Tapi sebelum itu, teman-teman di rumah jangan lupa siapkan buku dan pena ya. Lalu ikut menjawab pertanyaan yang Karara berikan. Siap, Karara. Apa pertanyaannya? Oke, dari cerita tentang nasi yang sudah kita baca, menurut kamu dari mana asal nasi? Dari sawah yang dikerjakan oleh petani. Aku coba tambahkan ya, Kak. Petani menyemai benih terbaik di sawah, lalu tumbuh menjadi padi yang matang dan menghasilkan gabah. Gabah itu lalu dipisahkan dari kulitnya dan menjadi beras yang kemudian kita masak menjadi nasi. Wah, hebat kalian! Selanjutnya, apa saja tahapan yang harus dilakukan petani untuk mendapatkan beras? Pertama, petani memilih benih terbaik. Kedua, menanam benih di lahan sementara. Ketiga, menanam benih di sawah dan mengairi sawah. Keempat, memanen padi yang matang. Terakhir, dijual deh ke pasar. Hebat Kak, aku jadi ngerti gimana sampai akhirnya beras bisa ada di pasar. Siapa dulu dong, Sinta. Oke, yuk kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa itu Kak? Oke, kapan benih siap untuk dipindahkan ke sawah? Padi boleh dipindahkan ke sawah setelah tumbuh 3 atau 4 helai daunnya. Wah, hebat nih adik-adik Karara. Ternyata kalian menyimak dengan baik ceritanya ya. Nah, gimana teman-teman? Sudah tahu kan dari mana nasi berasal? Apakah teman-teman berhasil menjawab pertanyaan dari Karara dengan benar? Wah, selamat ya teman-teman. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, yuk kita berlima dulu. Membaca 5 kata. Sekarang Karara punya 5 kartu yang setiap kartunya berisi 1 kata. Nanti Karara akan buka satu-satu kartunya dan kita baca bareng-bareng ya. Dodi, mau bantuin Karara buat acak gak? Mau dong Kak. Oke. Udah nih Kak. Ayo Karara, kita buka kartunya satu persatu. Oke Sinta, kita mulai ya. Siap Karara. Oke. Menjadi. Wah, 5 kartunya udah terbuka semua nih. Itu artinya kita sudah selesai membaca semua kata. Yeay, akhirnya. Teman-teman, Balima ini bertujuan supaya kita dapat lancar membaca dan mengingat setiap kata tersebut ya. Tetap semangat untuk belajar dan berlatih. Bunda, selain kolak, di warung Bu Rudi juga menyediakan aneka gorengan untuk menu berbuka puasa loh. Pisang goreng harganya Rp850, ubi goreng harganya Rp900, dan ayam goreng harganya Rp7.500. Kamu mau membeli semua, Dodi? Iya Bunda, aku membawa uang Rp10.000. Menurut perkiraan aku sih, kalau aku membeli semuanya untuk berbuka puasa hari ini, maka aku akan mendapatkan kembali Rp1.000. Teman-teman, apakah perkiraan Dodi masuk akal? Coba kalian perkirakan bersama ayah dan bunda di rumah ya.
Sepertinya perkiraan Dodi kurang masuk akal. Kok bisa, Bun? Dodi memiliki uang Rp10.000. Harga pisang rebus Rp850, berarti mendekati Rp1.000. Lalu harga ubi goreng Rp900, maka mendekati Rp1.000. Harga ayam goreng Rp7.500, berarti mendekati Rp8.000. Jika dijumlahkan, berarti Rp10.000. Oh iya, Bunda benar ya. Perkiraan Dodi kurang masuk akal, teman-teman. Bagaimana dengan perkiraan teman-teman? Kalau belum tepat, jangan lupa diskusikan dengan ayah bunda ya. Ara, aku ada tugas nih. Sama seperti kemarin, menggunakan diagram batang untuk menyelesaikan soal cerita. Tapi sekarang menggunakan 2 langkah, Kak. Aku masih bingung. Kalau gitu, kita belajar sama-sama aja yuk. Kemarin, kita sudah belajar menggunakan model batang untuk menyelesaikan soal-soal cerita dengan 1 langkah. Sekarang, Kak Rara mau jelasin nih metode batang untuk menyelesaikan soal dengan 2 langkah. Sebelum itu, kita siapin alat tulis dan bukunya ya. Teman-teman di rumah juga ikut belajar bersama kami ya. Sinta, Dodi, Kak Rara sudah menggambar 2 diagram nih. Diagram merah lebih panjang daripada diagram yang biru. Kalau ada contoh soal seperti ini, harga 1 alat tanam premium lebih Rp325.000 daripada harga 1 alat tanam biasa. Harga 1 alat tanam premium Rp645.000. Berapa jumlah harga 1 alat tanam premium dan 1 alat tanam biasa? Siapa yang masih ingat gimana cara nulis dalam diagram? Aku, Kak. Diagram batang merah yang panjang itu menunjukkan alat tanam premium. Diagram batangnya seharga Rp645.000. Betul, Dodi. Kak Rara tulisin ya di sini Rp645.000. Oke. Oke. Tapi kita belum mengetahui harga alat tanam yang biasa. Iya, betul, Dodi. Pada soal tadi disebutkan bahwa harga 1 alat tanam premium lebih Rp325.000 daripada harga 1 alat tanam biasa. Berarti kita buat garis seperti ini ya di bawah 2 diagram ini. Tadi pertanyaannya apa? Mencari tahu harga 1 alat tanam premium dan 1 alat tanam biasa. Nah, betul. Tapi karena kita belum mengetahui harga 1 alat tanam biasa, maka langkah pertama adalah kita cari dulu harga alat tanam biasa atau harga dari diagram batang pendek warna biru. Karena harga alat tanam premium lebih Rp325.000, maka berapa ditambahkan Rp325.000 sama dengan Rp645.000? Ketemu Rp320.000. Oke, betul sekali. Kita sudah menemukan ya harga alat tanam biasa Rp320.000. Kakak tulisin ya di diagram batang warna biru. Lalu, langkah kedua, kita sekarang jumlahkan alat tanam biasa dan juga alat tanam premium. Siapa yang bisa? Sinta, Kak. Rp320.000 ditambah Rp645.000 hasilnya Rp965.000. Tepat sekali. Jadi, jumlah harga 1 alat tanam premium Rp645.000 ditambah 1 alat tanam biasa Rp320.000 sama dengan Rp965.000. Gimana? Sudah paham? Ya, Kak, berarti kita mencari dulu harga diagram batang yang belum ada. Lalu kita jumlahkan deh seluruhnya. Betul, kayak gitu, Dodi. Oke, Kak. Nah, karena sudah paham, Kak Rara mau ngetes nih kalian berdua. Siap-siap ya. Harga 1 alat pemotong rumput kurang Rp400.000 daripada harga 1 alat matun padi. Harga 1 alat matun padi Rp625.000. Berapa banyak uang yang diperlukan untuk membeli kedua alat tersebut? Coba kalian kerjakan, jangan lupa ya digambar. Langkah pertama adalah kita menentukan harga alat pemotong rumput karena belum diketahui berapa harganya. Kita gambar diagram batangnya. Diagram batang merah adalah alat matun padi dan harganya Rp625.000. Diagram batang biru adalah
alat pemotong rumput. Belum diketahui harganya, Kak. Lalu kita buat garis untuk menyatakan selisihnya bahwa harga satu alat pemotong rumput kurang Rp400.000. Daripada harga satu alat matun padi, maka kita tulis Rp400.000 pada garis. Caranya adalah berapa ditambah Rp400.000 sama dengan Rp625.000. Kita bisa mengurangkan Rp625.000 dengan Rp400.000 dan hasilnya adalah Rp225.000. Lalu dari sini kita mengetahui bahwa harga satu alat pemotong rumput adalah Rp225.000. Mantap, Lalu, karena perintahnya adalah berapa banyak uang untuk membeli keduanya, maka kita jumlahkan, Kak. Rp225.000 ditambah Rp625.000 sama dengan Rp850.000. Wih, keren. Kerjasama yang hebat. Good job. Jelas dong, Kak. Kita coba satu lagi ya. Coba sekarang kerjakan sendiri-sendiri. Ada soal seperti ini. Jumlah harga satu alat semprot dan satu alat singkal bajak adalah Rp610.000. Harga alat semprot adalah Rp525.000. Alat mana yang harganya paling sedikit dan berapa kurangnya dari harga alat lain? Coba Dodi jawab, alat mana yang harganya paling sedikit? Kita gambar dulu diagramnya. Nah, jumlah kedua alat adalah Rp610.000. Maka pada garisnya kita tulis Rp610.000. Lalu harga alat semprot Rp525.000. Yang belum diketahui adalah harga alat singkal bajak. Dari sini kita dapatkan bahwa harga singkal bajak adalah Rp85.000. Sehingga harga alat yang paling sedikit adalah alat singkal bajak. Mantap. Lalu Sinta coba jawab, berapa kurangnya dari harga alat lain? Baik, Kak. Kita sudah mengetahui harga singkal bajak adalah Rp85.000 dan harga alat semprot adalah Rp525.000. Berapa ditambah Rp85.000 hasilnya Rp525.000. Didapatkan harga kurangnya adalah Rp440.000. Sehingga harga singkal bajak kurang Rp440.000 daripada alat semprot. Betul semua nih. Keren nih adik-adik Karara. Kalau gitu sekarang saatnya tantangan yang sebenarnya. Teman-teman juga sudah paham kan? Yuk kita kerjain soal latihan. Jangan lupa ya, siapin alat tulis dan buku kalian. Ayo berlatih. Dengan berlatih kita semakin terlatih. Teman-teman kelas 3 yang hebat, Karara sudah punya daftar harga alat perlengkapan petani nih. Coba kalian simak baik-baik. Kalau sudah, buatlah soal cerita seperti yang tadi Karara berikan ya, tentang harga satu alat yang lebih atau kurang banyak dari harga satu alat lain. Dan mencari jumlah harga kedua alat. Buat juga jawabannya. Siapa mau buat pertanyaannya dan siapa yang mau jawab? Aku dong, Kak, yang membuat pertanyaannya. Kalau begitu aku yang jawab ya. Apa, Kak, pertanyaannya? Harga satu pacul kurang Rp780.000 daripada harga satu alat tanam. Harga satu alat tanam Rp875.000. Berapa banyak uang yang diperlukan untuk membeli kedua alat tersebut? Baik, Kak. Harga alat tanam adalah Rp875.000 dan harga satu pacul kurang Rp780.000. Jadi, yang belum diketahui adalah harga satu pacul. Kita cari terlebih dahulu. Caranya adalah berapa ditambah Rp780.000 sama dengan Rp875.000. Caranya adalah Rp875.000 dikurang Rp780.000. Hasilnya adalah Rp95.000. Jadi, harga alat pacul adalah Rp95.000. Lalu setelah itu kita jumlahkan keduanya. Rp875.000 ditambah Rp95.000 sama dengan Rp970.000. Jadi, uang yang dibutuhkan untuk membeli keduanya adalah Rp970.000. Hebat Dodi bisa menjelaskan dengan baik. Teman-teman juga sudah buat pertanyaan dan jawab pertanyaannya kan?
Jangan lupa minta ayah, bunda, kakak, atau anggota keluarga lainnya untuk mengoreksi ya. Oh iya, kita cicil proyek akhir minggu yuk. Kamu sudah memberikan keterangan pada tahapan pertumbuhan padimu belum, Dot? Sebentar Kak, aku ambil dulu catatannya. Sudah nih. Nah, coba Dodi bacain supaya teman-teman di rumah juga tahu bagaimana cara membuatnya. Oke Kak. Usia padi 0 hingga 60 hari, akar bertumbuh, tunas keluar, dan batang memanjang. Usia 60 hingga 90 hari, terbentuk bunga dan biji. Usia 90 hingga 120 hari, tinggi tanaman padi tidak bertambah. Tanaman padi menguning. Padi dipanen. Cakep. Teman-teman di rumah jangan lupa ya memberikan keterangan pada tahapan tanaman kalian seperti yang Dodi buat. Lalu siapkan juga laporan akhir minggu. Seperti ini. Alhamdulillah, kegiatan belajar hari ini selesai. Kita ingat-ingat lagi ya apa saja yang kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah membaca terbimbing dari mana asal nasi dan menjawab pertanyaan. Tadi kita juga membaca 5 kata menggunakan kartu acak. Katanya adalah lakukan, siapa, mungkin, menjadi, dan makan. Lalu kita juga belajar menggunakan model batang untuk menyelesaikan soal-soal cerita 2 langkah. Nah, teman-teman juga pasti mendapatkan banyak pelajaran dan pengetahuan ya hari ini. Jangan lupa untuk menyiapkan laporan akhir minggu pada esok hari. Terima kasih untuk teman-teman kelas 3 yang sudah ikutan belajar bersama. Terima kasih juga untuk ayah bunda hebat yang menemani teman-teman kelas 3 hari ini. Jangan lupa tetap terapkan 5M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan agar kita bisa memutus rangkaian penyebaran COVID-19. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berlatih. Sampai jumpa besok hari. Sampai jumpa teman-teman. Semangat berpuasa di bulan Ramadan. Di sore hari menanti azan. Jangan suka membuang makanan karena makanan karunia Tuhan. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan, air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.